Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, sekali lagi ya yang lebih nyaring, apa kabarnya? Luar biasa. Adik-adik sudah nggak mengucap syukur pada pagi hari ini? Sudah dong kak. Nah adik-adik, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian penyembahan kita dengan sepenuh hati kita. Apa judulnya kak? Dengan judul Ajarku Mengerti. Musik. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Masih semangat? Masih dong kak. Kita tepuk Yesus dulu yuk. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Nah adik-adik, sebelum kita mengangkat pujian lagi yang lebih semangat, Kak Cia mau ajak adik-adik yang ada di rumah kita bersatu di dalam doa. Tapi bentar dulu kak. Adik-adik yang di rumah duduk dulu. Duduk dulu ya, duduk yang rapi. Kalau sudah duduk, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas berkat-Mu ya Tuhan. Sepanjang hidup kami, hari lepas hari ya Bapa. Dan sekarang kami mau bersekolah minggu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri lagi. Kita mengangkat satu pujian dengan sukacita. Judulnya apakah? Grow, grow, grow. Musik. Stronger every day.
sebelum kita masuk ke dalam persembahan syukur kita angkat satu pujian lagi ya. Apakah judulnya? Dengan judul Aku Jalan Kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, Yesus katakan, aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nah adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang harus adik-adik semua siapkan. Yang pertama, sebuah amplop yang sudah diisikan dengan hari dan tanggal, yaitu hari Minggu 13 Juni 2021. Lalu nanti adik-adik semua masukkan uang persembahannya ke dalam amplop yang sudah dituliskan tanggal tadi. Lalu tunggu kakak-kakaknya ambil ke rumah adik semua. Sudah siap semua? Oke, sekarang kita angkat satu pujian sambil mengumpulkan persembahan kita. Kita nyanyi sama-sama ya. Musik. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan derah hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekarang mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami sudah selesai mengumpulkan persembahan syukur-Mu. Tolong berkati persembahan syukur kami tadi ya Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Kak Esther harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Oke, terima kasih ya sayangku ya, sudah setia beribadah sekolah minggu walaupun kita masih jarak jauh. Terus tekun berdoa supaya nanti ke depannya kita bisa beribadah bersama-sama lagi di gereja. Oke sayangku? Oke, Kak Esther juga mau mengucapkan terima kasih buat liturgos kita pada minggu ini. Ada Kak Windy dan Kak Cia, dan juga pemandu persembahannya ada Kak Cecilia. Terima kasih ya kakak-kakak. Walaupun kalian sedang menghadapi yang namanya ujian akhir semester atau ujian kenaikan kelas, tetapi kalian tetap menomorsatukan yang namanya pelayanan. Tetap terus melayani Tuhan. God bless you. Oke adik-adikku semua dimanapun kalian berada, di sini Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian semua yang berulang tahun dalam minggu ini, mulai dari tanggal 13 sampai 19 Juni 2021. Wah, bertambah usia berarti semakin dewasa dong. Oke, semoga kalian semakin dewasa dalam segala hal, menjadi kebanggaan orang tua, menyenangkan hati orang tua, dan apapun yang kalian cita-citakan, yang kalian harapkan, semuanya itu boleh kalian raih hanya dengan pertolongan Tuhan Yesus saja. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati kalian. Adik-adik, buat kalian yang sedang sedih atau sedang berbeban berat, jangan lupa ya, selalu berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus saja. Jangan menganggap kalian itu sendirian. Ada banyak teman-teman kalian seiman yang bersedia untuk mendukung kalian, yang untuk membantu kalian. Ayo anak-anak sekolah minggu atau kakak-kakak remaja, saling memperhatikan temannya. Kalau ada yang sedang berbeban berat, lagi ada masalah, tolong dibantu. Setidaknya kalian menghibur mereka, memberi jalan keluar, dan menopang mereka dengan doa. Dan selalu ingat, dalam suasana apapun Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Jangan sampai kita salah jalan. Selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus ya sayang ya. Oke adik-adik, tidak lupa juga dan tidak bosan-bosannya Kak Esther menyampaikan kepada kita semua untuk tetap mematuhi apa? Betul sekali, mematuhi protokol kesehatan. Karena kita masih berada di pandemi COVID-19 dan pandemi ini masih berlangsung adik-adik. Virusnya aja sekarang sudah bermutasi. Oleh karena itu, kalau tidak perlu keluar rumah, lebih baik di rumah saja ya. Tidak usah ngumpul-ngumpul dulu, tidak usah nongki-nongki dulu, di rumah saja lebih aman. Kalaupun terpaksa kalian keluar rumah, kalian harus menerapkan yang namanya protokol kesehatan 5M. Jangan lupa itu, apalagi menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Itu yang paling utama ya sayang ya. Supaya kita semua sehat dimanapun kita berada, kita selalu dalam kondisi sehat. Artinya kita sayang kepada diri kita dan juga orang-orang yang kita cintai. Salam sehat selalu sayangku. Oke adik-adik, itu dulu informasi dari Kak Esther. Sekarang kalian mempersiapkan diri kalian masing-masing. Kita akan masuk di dalam ibadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Oke sayangku, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bekerja Shalom semuanya, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita mengangkat satu pujian dengan judul lagu Anggur Baru.
Sekarang tiba waktunya kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari kami malam hingga pagi ini kami dapat bangun, menghirup udara segar. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan setengah dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan ini dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian lagi dengan judul Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kitab kita diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13 sampai 15. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya.
Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Amin. Salam, selamat pagi. Apa kabarnya? Mari kita tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan merenungi kebenaran firman Tuhan pada hari ini dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15 dengan sebuah tema tetap mengucap syukur. Saya akan membacakan ayat yang ke-15 sebagai ayat emas kita. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur berarti kita berterima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada kehidupan kita. Mengucap syukur seharusnya menjadi gaya hidup orang-orang Kristen karena hal itu merupakan kehendak Allah. Tuhan ingin kita mengucap syukur dalam segala hal, bukan hanya pada saat kita menerima berkat-Nya saja, tetapi juga saat kita menghadapi kesulitan, menghadapi masalah kehidupan, yang mana ini merupakan sebuah proses pembentukan Tuhan untuk menjadi bejana yang mulia. Tuhan tidak katakan kamu harus mengucap syukur pada waktu kita memiliki berkat yang melimpah. Ketika kita bersama dengan keluarga tanpa masalah apapun, ketika rezeki melimpah dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya apa? Seburuk apapun kondisi kita, Tuhan mengatakan kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan tidak mungkin merancangkan segala sesuatu yang buruk bagi kehidupan kita. Mungkin saudara-saudara, bagi kita pembentukan Tuhan yang dilakukan kepada kita menyakitkan. Tetapi Tuhan lakukan itu semuanya demi kebaikan kita. Untuk itu tetaplah bersyukur dan nikmatilah pembentukan yang Tuhan izinkan itu boleh terjadi kepada kita untuk menjadi bejana yang mulia di tangannya. Ada sebuah cerita. Ada seorang yang bernama Nick Vujicic, seorang kaum difabel atau keterbatasan dalam aktivitas. Tetapi hidupnya tidak pernah menyerah. Dia tetap melakukan kenyataan hidup ini walaupun dengan keterbatasannya. Dia dilahirkan tanpa kedua tangan dan kaki. Nick tidak lantas meratapi bahwa ini akhir segala-galanya dalam kehidupannya. Ia justru menyadari bahwa ada maksud Sang Pencipta di balik semuanya ini. Dan Nick dengan kondisi yang seperti itu dan beberapa persepsi itu, ia pun belajar mandiri dan tidak merepotkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mulai ia memakai baju, makan, dan aktivitas yang lainnya. Nick walaupun dia tidak mempunyai tangan dan kaki, tapi ia juga bisa berenang. Berkat semangat dan kekuatan hatinya yang begitu besar, Nick menjadi tokoh inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Ia sudah berbicara di berbagai acara televisi dan berkeliling dunia, membagikan pesan itu
kepada kaum difabel bukan merupakan kaum yang terbelakang. Justru dia memberi semangat di balik kelemahan mereka. Sebenarnya tersimpan kekuatan super yang mampu menggerakkan dunia menjadi lebih baik. Saudara-saudara, kalau Nick yang banyak kekurangan dalam kehidupannya bisa begitu bersemangat untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga masih bisa mengucap syukur dalam keadaan kita yang tetap sehat, tetap kuat, tetap diberikan oleh Tuhan kelimpahan sampai pada saat ini? Melalui nas kita pada hari ini kita diingatkan, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, mari kita mulai melatih diri kita untuk belajar mengucap syukur dalam segala hal, sebagai bukti bahwa kita mempercayai Tuhan sebagai penolong dan pemelihara hidup kita. Kalau kita sudah terbiasa mengucap syukur dalam arti mendisiplinkan diri kita untuk merefleksikan segala perkara apapun di dalam kehidupan ini dalam bingkai pemeliharaan oleh Tuhan, maka percayalah, hidup ini semakin hari pasti akan semakin lebih bermakna. Dan percayalah bahwa kecerahan hidup di masa yang akan datang akan didatangkan oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Untuk itu, tetap semangat, tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap senantiasa berdoa. Mari tetap kita terapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhannya. Dan terima kasih juga untuk Tasya dan Yaka yang sudah bertugas pada minggu ini. Kalian luar biasa dan tentunya harus tetap setia melayani Tuhan ya. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 346 dengan judul Tuhan Allah beserta Engkau. Beserta Engkau sampai
mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami kembali. Tolong kiranya Engkau berkati aktivitas yang kami lakukan agar dapat berjalan dengan lancar. Dan juga ya Tuhan, tolong kiranya Engkau selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Engkau selalu berikan kami kesehatan dan juga perlindungan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum berkesempatan beribadah pada minggu ini, agar pada ibadah selanjutnya kami dapat bersama-sama kembali untuk melaksanakan ibadah. Dan juga ya Tuhan, tolong kiranya Engkau sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bersyukur